Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, azakumullah. Kemudian mungkin ada cepat saja ini nanti sampai dan kita jelaskan tentang mengenal tentang macam-macam tauhid ini. Karena ini perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Di zaman sekarang ini banyak di antara para ulama dan lain sebagainya yang menjadikan tokoh-tokoh agama, praktisi agama itu kemudian justru meninggalkan tauhid, lalu tergiur untuk mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan. Lalu mereka kemudian meninggalkan di dalam dakwah tauhid ini. Makanya sampai ada yang mengatakan dari tokoh-tokoh agama ini kalau dulunya rajin pagi itu membaca Quran, maka mereka itu sekarang pagi-pagi sudah rajin membaca Quran. Maksudnya apa? Dia akan melihat sampai sejauh mana ini kondisi politik ini dan lain sebagainya, itu sampai kemudian mereka cari. Bahkan sampai di dalam dakwah mereka itu dakwah yang mereka sampaikan semua apa yang mereka ceramahkan seringkali tidak dapatkan bagaimana dia bisa mendapatkan pengaruh untuk supaya nantinya dipilih lagi dan lain sebagainya. Sehingga bahasanya pun tidak di dalam bahasa yang membahas tentang tauhid sama sekali. Mereka ingin mendapatkan kedudukannya itu lebih lanjut. Kalau dia sudah dapatkan dan yang belum dapat, maka kemudian mereka supaya menarik orang lain untuk memilih dirinya. Ini sering didapatkan, bukan sekedar ini omong kosong, tetapi ini sebuah kenyataan. Ini yang sangat menyedihkan. Ikhwani fillah, jazakumullah. Kita akan lanjutkan dari yang ketiga, yakni kenapa harus dakwah tauhid didahulukan? Maka tauhid adalah merupakan hak Allah yang diwajibkan atas hambanya. Karena sesungguhnya orang itu bertauhid dan orang yang bertauhid itu tentunya ketika melakukan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka ini merupakan hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba Allah Ta'ala. Anda jadi ingat sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW itu membonceng di atas kendaraan keledainya. Terhadap siapa? Terhadap Mu'adz bin Jabal saat itu. Lalu kemudian beliau mengajukan pertanyaan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadikan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, dan sebaliknya apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Ta'ala? Maka pada saat itu Mu'adz menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian beliau menjelaskan kepada Mu'adz dengan penjelasan haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yaitu apa? Seorang hamba ini beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Artinya apa? Seorang hamba itu wajib bertauhid kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka ini menjadikan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Yang namanya hak dan kewajiban itu kalau tidak ditunaikan apapun hak dan kewajiban itu, apalagi ini masalah tauhid, maka nanti akan menjadi ketimpangan. Kita aja ketika berumah tangga
kalau tidak ditunaikan hak dan kewajiban, apa yang terjadi? Maka rumah tangga itu tinggal menunggu kehancurannya nanti. Seandainya hak dan kewajiban itu tidak ditunaikan, haknya seorang istri, haknya seorang suami, begitu juga kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, maka itu wajib ditunaikan. Nah, ini apalagi seorang hamba punya kewajiban untuk menunaikan kewajibannya yang menjadikan hak Allah Ta'ala apa? Supaya hamba Allah Ta'ala ini bertauhid, hamba Allah Ta'ala ini beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan kesyirikan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjadikan sebaliknya nanti, wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Dan apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Ta'ala? Ini nanti Allah akan membalas. Ya, dengan pertanyaan ini Rasulullah kemudian mengajukan balasan itu kepada Pak Dirjan. Ya, maka apa yang dijawab oleh dia? Maka kemudian dia menjawab, ya, haqqullah, haqqul ibad 'ala Allah. Seorang hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Seorang hamba ini tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala, dijamin tidak akan diazab baik di dunia maupun di akhirat kelak, tidak dimasukkan ke dalam neraka selama seorang hamba itu ya tidak melakukan kesyirikan. Ya, selama seorang hamba itu tidak melakukan kesyirikan, maka haknya seorang hamba ini akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala nanti. Ya, selama seorang hamba itu tidak melakukan kesyirikan, artinya apa? Seorang hamba ini bertauhid kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan lawan dari tauhid adalah sebuah kesyirikan. Ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya, ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah kenapa harus tauhid terlebih dahulu. Ya, dibandingkan dengan kekuasaan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka ini kan yang menjadikan hak Allah yang diwajibkan atas seorang hamba. Ikhwani fillah, azzakumullah. Kemudian yang keempat, ya, kenapa harus dakwah tauhid? Karena tauhid merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tauhid ini adalah jalan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya ya jalan keselamatan untuk menuju surga Allah, dan orang itu akan diselamatkan dari ancaman neraka Allah. Ya, maka sesungguhnya orang itu nanti di akhirat akan ya mendapatkan di toko sebuah kartu, yang kartu ini bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nanti sebuah di toko ini, sebuah kartu ini yang menjadikan ya tiket untuk masuk surga. Maka sebuah tiket itu dengan kalimat tauhid, bukan sekedar kalimat tauhid, tetapi orang itu mengamalkannya di dunia pada saat itu. Maka nanti kartu inilah yang menjadikan tiket seorang hamba Allah ini masuk ke dalam surga akhir. Dan itu sesungguhnya mereka ya mengamalkan di dalam tauhidnya. Ya, mengamalkan di dalam tauhidnya. Maka nanti kita akan sampaikan macam-macam tauhid itu seperti apa diriku. Makanya kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menjelaskan ya, Inna Allah harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan ya api neraka. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena memang mereka mengharapkan yang demikian itu wajah Allah. Artinya apa? Mereka mengamalkan
dengan ikhlasnya karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, karena mereka akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka, dan sebaliknya mereka akan dijamin masuk ke dalam surga. Nah, inilah karena tauhid merupakan jalan keselamatan untuk menuju baik di dunia maupun di akhirat kelak, Allah akan selamatkan. Sampai kemudian yang kelima, kenapa harus tauhid terlebih dahulu yang harus didakwahkan ini? Maka yang kelima, karena tauhid merupakan hal yang pertama yang wajib didakwahkan. Karena memang itu yang harus wajib didakwahkan, tauhid itu sendiri. Jadi karena tauhid adalah sesuatu yang wajib, hal yang pertama yang didakwahkan. Jadi dakwah ini bukan dakwah yang lain. Kalau sekarang kita bisa lihat sekarang ini dakwah wakil, kalau boleh anak sebutkan, sekarang ini banyak di antara dai-dai itu ketika berdakwah itu dengan dakwah fikul wakil. Fikul wakil itu maksudnya untuk memahami kondisi sekarang ini. Jika sampai ketika tema-tema khutbah Jumat itu bisa kita lihat, itu sesuai dengan sekarang ini yang lagi tren apa ini. Lalu kemudian itu yang kemudian dibahas. Itu seringkali seperti itu. Padahal harusnya seorang khutbah, para khatib di atas mimbar ketika mereka khutbah Jumat dan lain sebagainya, maka hendaknya dakwah mereka yang mereka utamakan itu adalah dakwah tauhid. Dan ketika mereka menjadi seorang khatib Jumat, maka yang dikhutbahkan itu prioritas utama adalah tauhid. Termasuk di dalam kajian-kajian itu seharusnya prioritas utama adalah kajian tauhid. Yang harus diberikan prioritas utama. Bahkan seorang khatib khutbah Jumat itu kalau kita lihat di Arab Saudi, bahkan itu dari juga generasi yang sebelumnya sampai ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat dan juga kemudian diikuti oleh para sahabatnya, kemudian setelahnya para tabi'in, maka apa yang dikhutbahkan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabat, para tabi'in dan juga ulama-ulama setelahnya, itu adalah yang dikhutbahkan adalah banyaknya khutbah Jumat itu adalah tentang masalah tauhid. Dan itu berlanjut, makanya di Arab Saudi yang setahu anak itu khatib Jumat itu tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan satu masjid itu biasanya cuma kalau paling banyak rata-rata 4 khatib. Yang khutbah itu cuma 4. Kalaupun juga ada diperbanyak, tetapi kemudian apa? Yang dikhutbahkan itu adalah tentang masalah tauhid. Makanya setiap khatib itu ketika dia berkhutbah, maka yang dikhutbahkan itu kemudian materinya itu tauhid dan itu bersambung. Berikutnya lagi disambung lagi. Kalau sekarang ini kan rata-rata apa yang terjadi? Maka sifatnya tematik yang kemudian mengambil fikul wakil, pemahaman kejadian yang sekarang ini apa yang lagi tren. Sehingga itulah yang kemudian disibukkan itu akhirnya apa? Dia tinggalkan pada saat dia berkhutbah dengan khutbah materi tentang masalah tauhid. Ini yang terjadi. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW dulu yang paling pertama yang beliau dakwahkan adalah dakwah tauhid. Makanya beliau pada saat mengutus Mu'adz berdakwah ke negeri Yaman pada saat itu apa? Maka beliau berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Yang pertama kali nanti engkau dakwahi wahai Mu'adz bin Jabal ketika engkau berada di negeri Yaman nanti, maka engkau dakwahi mereka, engkau ajak kepada mereka supaya mereka itu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya apa?
Mu'adz itu diwanti-wanti oleh beliau supaya dakwahnya pertama kali ke negeri Yaman adalah dengan dakwah tauhid. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa fi riwayatin ayyuhidullah, supaya mereka itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini yang didakwakan. Sekarang ini kadang-kadang makanya etika adab orang khutbah Jumat itu nggak boleh membahas tentang pernikahan, meskipun tidak ada larangan. Tapi itu kemudian seringkali kita dapatkan ada seorang khatib itu kemudian di dalam khutbahnya dia berkhutbah masalah pernikahan. Maka adabnya itu tidak dibolehkan sebenarnya. Dan yang utama pada saat dia berkhutbah hendaknya dia dakwahnya itu khutbahnya itu adalah khutbah tentang masalah tauhid. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sampai kemudian yang keenam, kenapa harus dakwah tauhid? Ini tidak banyak mungkin ya sampai keenam aja ini karena kemudian kondisi ini. Maka yang keenam, yang terakhir, kenapa harus dakwah tauhid? Karena tauhid itu adalah menjadikan contoh ketika umat Islam yang menjadikan umat pertama dari umatnya Rasulullah SAW itu menjadikan sebuah percontohan yang menjadikan contoh yang baik, maka mereka itu tegak di atas tauhid. Jadi apa lagi yang keenam ini? Kenapa harus dakwah tauhid? Karena dakwah tauhid adalah sebuah percontohan yang dulu umat pertama ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu yang menjadikan baik, maka mereka itu tegak di atas tauhid akhir. Ya, maka mereka itu tegak di atas tauhid. Bagaimana kita bisa lihat betapa para sahabat, betapa para tabi'in generasi yang kedua, betapa para tabi'ut tabi'in generasi yang ketiga, mereka di dalam generasi yang disebut apa? Sebuah generasi yang disebut generasi masa keemasan, generasi yang mengalami keutamaan pada saat itu. Mereka ini generasi yang utama dari umat ini, dan itu tidak dipungkiri, bahwasanya generasi masa keemasan itu terjadi pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan pada masa tabi'ut tabi'in. Maka ini generasi yang utama, dan mereka itu tegak di atas tauhid. Karena apa? Diawali dari dakwahnya Rasulullah SAW pada saat itu terhadap para sahabatnya, yaitu dengan dakwah tauhid. Kemudian para sahabat mendakwai para tabi'in, maka para tabi'in ini pun juga kemudian mendapatkan tauhid, dan kemudian para tabi'in mendakwai para tabi'ut tabi'in itu di atas tauhid, sehingga generasi yang tiga ini maka mengalami masa keemasan. Maka sampai kemudian ada perkataan seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan bahwasanya seandainya atau jika ada umat Islam setelah tiga generasi ini tidak mengikuti baiknya, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka ini tegak di atas tauhid, maka umat itu atau generasi itu nanti tidak akan mengalami kemenangan. Tidak akan mengalami kemenangan. Itu pernah diucapkan oleh Imam Malik dengan perkataannya, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalah. Tidak akan pernah baik perjalanan umat ini. Maksudnya apa? Tidak akan mengalami kemenangan umat ini, bahkan menjadi pecundang umat ini. Jadi la yusliha akhir hadhil ummah, tidak akan baik akhir perjalanan umat ini. Maksudnya setelah para tabi'ut tabi'in yang diawali dari para tabi'in, kemudian para sahabat,
itu tidak akan mengalami kemenangan, tidak akan mengalami kebaikan umat ini. La yusibu akhir hadir umat illa ma aslaha awwala, kecuali umat itu yang setelah 3 generasi tadi mengikuti baiknya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang menjadikan generasi pertama tadi yang mereka tegak di atas tauhid. Dan ini sebuah kenyataan. Kalau sekarang ini banyak kita lihat bahwasanya ketika dakwah tauhid ini diremehkan, bahkan tidak sedikit ya para dai ketika berdakwah tauhid lalu memberantas kesyirikan, apa yang terjadi? Malah umat ini tidak menyukainya. Ya, malah umat ini tidak menyukainya, lalu kemudian menghasut, ya, mengatakan kepada ya jamaahnya, kita cekal saja itu nanti akan berbicara masalah syirik dan lain sebagainya. Dan sering sekali kita dapatkan ada sebuah kajian, lalu kemudian pada akhirnya dicekal sampai kemudian dibubarkan, itu sering kita dapatkan. Padahal yang mau didakwakan itu adalah dakwah tauhid. Karena kemudian apa yang terjadi? Maka yang terjadi musuh tauhid itu adalah setan. Dan setan itu akan membisikkan kepada manusia supaya ya manusia itu nanti melarang, mencegah terhadap orang-orang yang akan mendakwakan tauhid. Dan itu sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Nanti aku bisa lihat dalam surat Al-An'am ayat 112, itu yang menjelaskan tentang ketika dakwah tauhid dan menjadikan tauhid itu musuhnya adalah setan. Ya, dan setan itu akan membisikkan kepada manusia supaya manusia itu ya membenci tauhid. Dan salah satu yang dia sampaikan tentang masalah tauhid, maka kemudian supaya kajian itu dibubarkan dan lain sebagainya. Maka yang terjadi, ya, yang terjadi di mana-mana. Ikhwani fillah, azzakumullah. Ini sudah belum selesai. Iya. Diundang sampai jam 6 katanya. Sampai jauh. Oh gitu. Saya mungkin akan kembalikan ke antum, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau memang itu ini, jadi kita baru pertama untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan tentang macam-macam tauhid. Akhir nanti kita jelaskan